What's up everybody? Welcome back ke Last Daun new episode. Hari ini kita mau review Falcon and the Winter Soldier episode 5. Hari ini pembahasan yang sudah kita tonton dan penuh dengan kontroversi. Kita nontonnya kali ini nggak bareng-bareng ya. Jadi punya banyak pemikiran masing-masing. Jadi kayaknya bakal panjang. Oke, kita mulai dari kita semua. So absen tuh gua. Absen tuh gua. First of all, what's in the suitcase? Iya, Apa yang ada dalam kopernya yang Baki kasih? Oh, mau langsung ke sana? Enggak, jangan lupa kita harus tersusun. Enggak bercanda. Kita hype pertama kali ketemu, kita nggak bahas langsung itu kotak apa isinya gitu. Ya karena kita penasaran. Oh itu apa? Iya, mau langsung ke situ? Apa mau bahasin berantemnya dulu? Oke. Kita kan nonton nggak bareng kan? Enggak. Coba gimana kalian waktu pertama awal nonton? Pas menit awal nonton. Karena jujur gue nggak nafas sampai menitnya tulisannya 48. Berarti dia Sumpah, tidak gua nafas sampai selama sampai kayak 48 sampai menit. kayak That's a buset. new record. Sampai gue ngepost sampai kayak ngap-ngapan gitu, maksudnya nggak ngerti sih sampai ngap gitu loh. Lu nggak napas ya di Sinawal ya? Iya, Gua nggak hidup di Sinawal. bodoh. Oh my god, oh no, gitu aja. Gila, gue sampai gak bisa ngomong kayak Padahal baru awal ya. Masa langsung di iya, gue sampai bener-bener nge-pause terus gue liat menit 48 gila kayak detik ya. iya 48, kok apalah itu. Itu kayak aduh, sumpah itu kocak sih. First time. Maksudnya kayak reminding us of Civil War ya. Iya. Itu reminding banget. Three of them. Apa yang karena gue pas nonton di awal itu gue langsung keluar semua apa ya meaning kenapa tuh maksudnya berat banget jadi Captain America. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Gue pas di menit awal tuh gue langsung mikir gila berat loh jadi Captain America. Gue rasa sih Steve Rogers tuh pas ninggalin ya, gue rasa sih dia memikirkan banyak hal gitu loh, karena pas ngeliat adegan berantem itu sakit sih. Gue sakit sih, nggak ngerti sih gue. Maksudnya tanggung jawabnya kayaknya Iya. Besar banget untuk pegang shield itu sebenarnya. Jadi Ada tanggung jawab. Iya. ada beban moral lah. Ada istilahnya. beban. Banget. Bukan cuma dibawa kemana-mana nih. Bukan pak. Speechless sih. Iya. Itu sih gila. Ini banget sih. Ya awal itu loh, makanya jadi pas nonton gue sih nonton episode lanjutannya ya gitu, jadinya langsung kayak nontonnya tuh penuh dengan arti, penuh dengan apa ya, jadi kayak lebih menghayatinya tuh kayak lebih dapet episode ini. Mirip Civil War ya kalau diingat-ingat ini mirip banget kan. Ada yang bilang bertiga. Si gitu. Tony yang hancur apanya itu dia punya topengnya. Iya, topengnya. Nah si Sam sayapnya kan pas ditarik gitu kan. Iya. Iya, maksudnya ada yang broke gitu di situ kan. Terus yang si John hampir giniin si Sam. Ya Itu callback banget kan ke Tony. Aduh. karena gue pas nonton gitu gue langsung kayak bener-bener gue tuh nggak bisa ngomong apa-apa, gue cuman kayak nge-hold diri gue terus kayak aduh gila, itu parah sih. Episode itu parah. Lalu pas dia marah, yang pas dia kayak nyekek ya, atau mau ngerusak, yang dia bilang I am Captain America, yang dia itu wah itu gue langsung mikir Captain America nggak pernah nge-kill, seberat itu kah Captain America, kayak langsung kayak wah gila deh. Itu episode ini hebat. Betul. Bikin Apalagi gua mereka mikir. narik shieldnya dari tangannya tuh sampai Sampai bunyi patah gitu. Gila, gue aduh sumpah masih merinding. Tapi kalau yang itu keingetnya jadi waktu yang Infinity War nggak sih, yang mereka ini Thanos, Iya. Tony dan Spider-Man Gila. narik glove-nya Thanos gitu. Ya elah, Aduh, callback-nya banyak banget. Banyak ke previous banget. movies Aduh gitu. bagus banget. Jadi kayak Banyak banget. cuman mostly sih ini banyak callback dari yang Civil War sama First Avenger gitu. Jadi kayak dan sama episode
last episode sih, episode 4 ya. Episode 4. Itu bener-bener Iya. gue sepanjang nonton itu sih inget First Avenger Captain America. Semua. Bener-bener kayak langsung Gila. callback. Gila sih. Keinget semua adegan, semua part, kayak ada memorinya tuh nggak sih lu? Zemo diambil aja, itu gue langsung inget si siapa nama Raja Wakanda, T'Chaka yang dibunuh. Gila, itu kayak udah lu udah emang harus pergi, udah kayak bener deh pas dia jalan ke pesawatnya tuh kayak gila ya, udah lewat banyak banget yang kita tonton perjalanan cerita mereka gitu loh, kayak gila. Betul. Dan especially di episode ini gue seneng banget sama actingnya si Wyatt Russell, si John Walker-nya. Ya. Kena Kayak banget. kemarin-kemarin tuh mungkin belum kelihatan kayak strong enough buat gue Iya, ya. sama. Walaupun istilahnya produsernya ngomong ini episode 5 nih yang our best episode menurut mereka. Gue sih nggak bilang ini best episode. Belum. Cuman one of the strongest lah. Iya. Ini strong banget sih episodenya karena selain isunya diangkat juga terus actingnya especially John ya Iya. di sini. Karena kemarin-kemarin kita gue lebih fokus sama actingnya Bucky yang kayak iya. steal the show lah menurut gue di episode sebelumnya. Hmm. Tapi di sini bener-bener kayak actingnya John tuh he's crushing ya, bener-bener kayak banget. gitu. Ini itu scene-nya dia. Iya maksudnya Iya. bener-bener full kita lihat dia. Scene-nya dia. Gue di situ ya mikir kayak, gue langsung kayak ada momen dimana gue kayak gila, kasian dong nggak lu dia sama si Lemar tuh, gila sumpah. Bener-bener. Cuman ya gimana? Apalagi pas di sidang sih gue kayak di situ gue nggak pro sama sekali sama di yang sidang. nyidang dia. Iya. Gue pro Pro banget sama sama dia. dia. Gila merinding gue. Sumpah. Ini episode mereka loh. Sumpah episode 5 ya. Gue setiap momen itu gue tuh kayak astaga. Even gue ada yang gue nangis tuh adegan pas ini, tau gak sih lo? Apa namanya? Yang abis dicabut terus sama si Bucky dikasih apa shieldnya ke Sam pas Sam lagi tiduran. Oh gue nangis ya, nggak tahu kenapa. Kayak dia tadi gue bilang, gue tuh pas awal-awal tuh kayak mikirin kayak gila berat banget gitu. Terus mereka kan sampai harus jadi kayak gitu kan. Even Bucky kan udah nggak mau ngelukain orang, nggak mau nyelakain orang gitu loh. Dan di situ tuh epic sih. Epic. Iya maksudnya waktu di sidang yang dia ngomong apa? Gue melakukan apapun yang lu suruh, apapun yang lu mandatkan, apapun iya, yang lu semua perintahkan. mandat. Itu bener-bener wah gila sih. Gila, Maksudnya ya nggak entirely salah dia gitu loh sebenarnya, lebih kayak ya ini urusan government sebenarnya, Iya. dan US government yang sangat korup lah segala macam, bener-bener kayak menjadikan dia seperti itu gitu. Bener-bener kayak secara politiknya ya gitu, walaupun kita nggak terlalu mungkin Iya. familiar dengan politik Amerika itu seperti apa, tapi dapat glimpse-nya lah. Dapat Terus banget. waktu Sam ketemu Isaiah Bradley juga kan, itu bener-bener kayak Gila. ya kalau pro dan kontra sih kemarin gue baca ya, orang ada yang bilang ya inilah maksudnya Amerika dari dulu seperti ini, rasisme apa segala macam, tapi ada yang bilang loh justru kita lagi nggak fokus ke rasisnya, justru ini nggak ada fokus ke sananya, begini lebih ke politikal yang gini Iya. gitu. Jadi ya apapun gitu ya, maksudnya reason orang-orang untuk melihat adegan itu, menurut gue sih itu apa kayak performance yang sangat strong banget sih. Iya. Bener-bener dibandingin Isaiah Bradley sama Steve Rogers kan ya, ketika Gila, Steve Rogers selamatin teman-temannya waktu di First Avenger, dia dikasih medal gitu, dikasih penghargaan, tapi Tapi pas Isaiah dia harus dia mati justru kan. di penjara gitu, Iya. di eksperimen apa segala macam. Jadi kayak perbedaan, walaupun ya itu Sam bilang Iya. Steve nggak tahu dan Steve Iya. nggak salah apapun gitu Iya. loh, tapi kayak membekas di memori Isaiah tuh kayak Steve itu kayak bagian dari the Sebenarnya corrupt government. Dari awal tuh ceritanya gitu kan, semuanya tuh nggak ada yang tahu, ngerti gak sih? Kayak si Carly kan deh, ya dia juga nggak tahu kondisi sebenarnya kan. Ya tiba-tiba aja kayak gitu. Si Steve Rogers lagi, James Walker juga dia nggak tahu gitu loh. Kan semuanya kan sebenarnya serba nggak tahu kan, cuman ya itu maksudnya apa ya, dengan menurut gue sih ini sih momennya tuh kayak kita tuh dikasih base dasar ceritanya semua nggak sih, buat gue sih gitu, basicnya banget gitu, jadi ngenaknya tuh di situ gitu loh. Ya tuh menurut gue malah apa Falcon and Winter Soldier ini nih, buat gue sih basicnya nih semua storynya tuh ada di episode 5 gitu, semua dari Bucky, dari Sam, dari siapa namanya Zemo,
James, terus Carly, John, Carly, mereka berlima tuh semua momennya tuh di sini gitu loh. Even Carly cuma sedikit ya, tapi dikit ya. tapi buat gue itu sih momennya. 4-5 tuh sinting deh. 5 Kali dikit ya, kalau kayak gini mah udah kelihatan kan, dia gampang banget nih kalau mau bikin teror, banyak yang dukung dia gitu kan. Apalagi gue dibilang lawan gue mantannya Captain America yang kemarin, nah udah kan video itu udah kemana-mana tuh. Jadi udah banyak kan pasti mau ngikutin dia, mau nyembunyiin dia. Saya maksudnya kayak di episode 5 dia lebih nggak hampir sih, jadi udah melenceng sih udah karena si temennya juga bilang kan, jadi sekarang kita kerja sama kriminal gitu ya, kita udah dianggap kriminal kok gitu, sekalian aja gitu istilahnya gitu. Adegan dia ngomong, oh, kamu nggak tahu kalau kita sekarang kriminal, kalau kita disebut kriminal, di situ itulah ya banyak kata-kata yang ngena, adegan, momen kayak banyak banget sih. Ini masih misteri the case. What's in the suitcase? Oke, mulai dari Nurina. Gue sih mikirnya ada 2. Kalau nggak itu punyanya si siapa, Falcon, mesinnya dia. Kalau nggak itu sepemikiran gue ya. Karena gue Kenapa dia kayak ragu? Nggak, karena tiba-tiba langsung mikir langsung kayak itu tuh perizinan aja. Perizinan buat? Bukan semacam izin, maksudnya kayak kan dia kan minta tolong sama Wakanda kan. Dan maksudnya Amerika atau para Avenger itu kan punya hutang seenggaknya sama Wakanda kan. Mati kan Tacha kan, ya kan. Iya Caka kan. Maksudnya gue mikirnya sih mereka ngebantuin untuk bikin si Sam being Captain America di shoot itu. Voting gitu kayak sejenis mereka setuju gitu kayak. Enggak voting sih, maksudnya jadi mereka yang gerak gitu loh. Oke. Gue cuma mikir itu tuh semacam itu gitu kan. Ini kan si John itu kan sama government kan, tapi kan Avenger kan nggak, maksudnya nggak ini kan. Jadi gue rasa sih maksudnya dukungan dari mereka aja gitu loh. Jadi mungkin entah apa, tapi yang gue pikir itu kalau nggak mesinnya dibalikin karena mesinnya dibenerin gitu. Dibenerin karena kan itu kan. Itu sih gue nggak ada pemikiran lain. Makanya tadi pas kalian berdua mikirnya jangan beda, karena gue cuma mikir di situ doang karena udah terhanyut. Semua gue hanyut banget sama episode 5 ini. Bukan Sil. Kalau gue new Captain America suit. Why Sam? Karena udah pasti gitu sih. Gue juga mikir gitu. Captain America suit. New Captain America suit dengan gaya dia gitu. Konsep artnya atau dari komiknya kan dia punya suit sendiri kan. Gue nggak tahu. Ada dan gue nggak tahu itu malah. Lebih make sense ke situ. Karena istilahnya waktu awal kan wingsnya udah dikasih ke Torres kan, temennya, dan itu ya di komik juga ada di komik si Torres itu jadi New Falconnya. Dia sangat wise soalnya. Jadi Sam jadi New Captain America, Torres jadi New Falcon. Makanya waktu dibilang you forgot the wings gitu, terus Sam bilang keep it. Ya kita sih langsung nangkep New Falcon confirm gitu loh. Jadi kayak dia akan jadi ya mungkin nanti di New Avengers atau gimana dia bakal ada jadi itu. Capek lo gue tuh episode 5. Lu mikirnya sama karena pas awalnya mikirnya sama kayak lu, sayapnya dibalikin, tapi gue mikir ngapain kalau buat sayap doang sampai orang Wakanda kayak gitu. Jadi kayak something big gitu kan, gue nggak baca komiknya kan, nggak tahu. Jadi kayaknya pasti Captain America suits new version gitu. Iya, bagus malah kalau gitu kan. Kalau gue mikirnya itu, maksudnya dengan bantuan Wakanda ya mereka akhirnya dia yang jadi si Captain America. Maksudnya kemarin gue denger salah satu YouTuber yang gue nonton ya, dia bilang ya ampun at this point ya kayaknya future Avenger semua akan di-provide sama Wakanda atau suitnya lah, senjatanya lah, apanya semua pakai vibranium gitu biar semakin kuat. Kayaknya sponsornya tuh habis Tony dia. Iya. Karena udah nggak ada Tony kan? Iya kan, udah nggak ada Tony loh. Siapa lagi coba? Siapa istrinya Tony? Pepper. Iya Pepper. Dia mau ngapain coba? Karena wingsnya dia kan yang awal kan itu Stark Industry kan. Iya. Jadi itu kelar. Oh ya benar, Tony udah nggak ada. Jadi sama Wakanda gitu. Makanya gue tuh mikirnya gitu. Pasti sayapnya dibalikin, tapi kan gue nggak baca komiknya sih. Gue yang nggak baca, makanya tadi yang gue nebak aja pas di situ. Kayaknya sih itu ya, memang kayaknya itu.
Berarti tapi tidak baju baru. Baju Udah mau lebaran kan, baju baru. Oh my god. pas lebaran loh. Oh iya benar juga. Iya kan, minggu depan dia habis loh, minggu depan udah awal bulan. Iya Iya benar. kan, udah Sedikit mau lagi. habis puasa. Cepet banget. Iya ya. Goblok. Oke, terus bagian favorit yang lain sih Sam sama Bucky perbaikin kapal sih. High five. High five. Apalagi adegan si Bucky. Hai. Hai. Bucky. Hai Sarah. Don't Don't flirt with my sister. Best part. Aduh, suka banget. Tapi itu, hai Sarah. Mata langsung. Suka. Iya. tapi dia do training ya siapa si Sam ya. Itu sumpah ya, gue di situ bener-bener gue goosebumps banget karena banget. di pikiran gue ya waktu dia adegan yang Sam bener-bener latihan terus awalnya gagal terus abis itu berhasil gitu yang sendiri yang bukan sama Bucky. Maksudnya kita pikirkan di awal tuh Steve Rogers dipilih. Iya, Dia dipilih dan bener. misalnya Aduh. langsung dikasih serum terus Iya. langsung jadi Iya, powerful bener. segala macam. But Sam dia Dan nggak nggak. dipilih, dia kayak earn aja, dia latihan dulu, dia nggak pakai super soldier serumnya bla, segala bla, bla. macem, dan dia bener-bener kayak lebih effort untuk earn that shield gitu, earn that title of Captain America gitu. Ada adegan yang pas dia lari, terus dia loncat, dia ngambil Nah, yang di lorong itu. Wah, itu gue langsung kayak cocok pak. Cocok. iya, maksudnya kayak Steve nggak Steve nggak. mengalami proses itu, tapi Sam ngalamin gitu. Berarti Steve tuh tahu dia jangan-jangan pakai mesin itu ke masa depan. Kemana-mana gitu Iya, jalan-jalan iya. dia Kurang ajar Kayak loh dia tuh. jalan-jalan dia. Iya, aduh. Tapi ya itu ya bikin salah satu kayak why Steve Rogers is my favorite. Dulu Iya. dia nggak salah pilih gitu. Nggak. Bahkan dia nggak pilih Bucky gitu. Dia Iya, Sam. pilih Sam. Maksudnya Bucky tuh dari dulu gitu, temen lama. Iya, dia yang berdiri Udah dia. iya gitu loh. Dan dia milih Sam gitu. Padahal kan Sam di Avenger yang kita tonton ya, Iya. kayak cuma side Iya. hero gitu. Iya. Sidekick lah, maksudnya biasa aja, nggak terlalu yang stand up. Bahkan gak segala stand up macam. sama kayak yang ini. Siapa? War Machine. Bukan. War Machine. Enggak itu loh yang temenan sama si Tony. Iya, War Machine. War Machine ya, gue lupa Si Rhodey. namanya. Iya si Rhodey itu. Dia kan indie banget kan Dia karakternya lebih kan. kelihatan Iya kan, gitu. lebih Dia besar. ngurus segala-galanya, government ini itu semuanya dia ngurus. Kalau dia kan apa Sam? Cuma ya. ya Ya side hero. Steve muncul dia muncul, Steve nggak muncul dia nggak nggak muncul. strong enough gitu. Tapi Steve secara wisely pilih dia dan punya faith in Sam gitu. Jadi kayak wah gila sih, gue bener-bener waktu Iya. adegan itu ya gue mau nangis, gue merinding apa segala, karena Iya. bener-bener that's the reason why Steve Rogers is my favorite gitu. Dan bener kayak Sam earn banget, dia nggak di ya walaupun istilahnya secara nggak langsung dikasih sama Steve ya shieldnya, tapi dia earn by himself. Iya. Gitu. Latihan dia nggak pakai serum, Nggak dia pakai apa-apa. nggak didukung pemerintah apa segala Iya. macam gitu dalam situasi ya, secara situasional. Jadi benar-benar ketika dia dapat shieldnya yang dia latihan itu, gua gila sih, Gila. he is the Captain America. Seneng banget gue. Confirm he is the Captain America, benar-benar kayak Captain America. cocok Cocok banget sekali. gitu loh. Ya, Dan gitu. ada the second shield ya di credits, di credits. credit. Makanya gue bingung, dia pakai besi biasa kah? Ya. Nggak mungkin dia pakai vibranium dong. Enggak Dapat dong, dari enggak mana? ada. Nah, gue sih mau mikirnya gini. Ada adegan Sharon muncul kan, Oh, telepon-teleponan kan. oh. Ini anak ngapain sih? Iya, itu Iya juga kan? Karena gini, gue mikirnya gini, kalau nggak dia si pemilik serum, kalau nggak dia tuh kawan pemilik serum, tau gak sih lo? Even abis si Sharon nelpon, gak lama si John ketemu sama cewek yang bilang nanti kalau gue telepon angkat ya. Itu yang Yang pakai itu kan, sepatu yang bunyi pakai sepatu kotak-kotak bunyi itu. petak Oh, iya. itu kan. Maksud gue mikirnya sih, yang nggak tahu sih, itu lagi balik lagi pemikiran gue adalah Sharon tuh tahu gitu loh perkembangannya serum itu tuh dia tahu. Oh mungkin dia yang bawain vibranium. Entah. Maksudnya dia jadi teman sama John gitu maksudnya? Nggak temenan sama John sih, maksudnya tuh gitu loh. Gimana
ya. Mungkin sengaja bikin John merasa ya dia punya semuanya Iya, gitu. dia kan ngebantu Amerika, tapi dia diiniin kan sama Amerika kan, ngerti nggak sih lo? Dan even nggak ada satupun dari Avenger atau manapun itu nyari dia. Ketemu sama Sharon itu gara-gara nggak sengaja kan. Bahkan John sama Sam sama Bucky aja nggak tahu kalau Sharon ada di situ kan. Ya gue tuh mikirnya sih gitu, walaupun nggak Iya, mau ya. Take two sides. Iya, nggak mau sih maksudnya Sharon sampai ke pihak maksudnya kayak gitu sih. Cuman maksud gue sih mungkin dia nggak memihak seperti itu, tapi kayak oh ada si John nih ya, maksudnya gue mungkin bisa revenge tapi bukan lewat gue, biar John gitu loh. Dan yang gue mikirnya sih gitu Mungkin dia itu, jadi gitu, gue paham. Iya. Jadi dia itu di dalam. iya Dia dia pakai orang gitu. dia ngedukung Sam, tapi dia punya cadangan gitu loh. Karena Dia kan, kayak punya bonus sendiri. Gue ada bonus sendiri untuk ngedukung Sam, ya udah gitu loh. Mungkin kayak friends atau mungkin ini, tapi dia punya ini sendiri. Itu pemikiran gue pas dia muncul di situ, gue dia pengen ngelawan government tapi dia lihat oh ada John yang mau ngelawan, ya udah Iya, kasih gitu aja loh. ke dia equipment segala macam, Maksudnya biar kan, dia yang kerja gitu. apa sih nama kotanya? Ya itu kan banyak banget hal-hal Madripoor. gaib di situ kan. Maksudnya apa? Namanya cuma Penggelapan banyak di situ ya, mungkin dia bisa dapat benda yang mungkin nggak sama kayak yang ada di Wakanda tapi sama strongnya gitu. Atau mungkin si John Walker cuman asap putus. Kok gue mikir jadi Cuman- puasa loh cuman disuruh putus mikir loh. asa. Menarik sih, maksudnya gue sama sekali nggak mikir. Iya gue gak mikir sih Sharon. Karena teleponnya Sharon tuh nggak ada hubungannya sama sekali. Harusnya Kalau nggak ada dia hubungannya. mau ngomongin soal lukisan. Iya, nggak ada Mau lu hubungannya. nunjukin lukisan semua satu-satu lukisan yang ada di Sharon, itu nggak ada hubungannya sama sekali gitu loh. Iya, maksudnya nggak ada hubungannya, ngapain Ada ada hubungannya. scene Iya, itu. Pasti kan gitu. ada hubungannya gitu. Dibikin scene tuh ada Iya. hubungannya. Atau maksudnya ya mungkin bisa jadi telepon itu mengarah ke Bucky, maksudnya nolong makanya Wakanda. Yang nggak ngerti lah, gue sih bahkan nggak ada pemikiran sama sekali buat ke yang baik, gue mikirnya yang buruknya gitu. Ya mungkin bisa gitu tuh. Bisa juga. Kan dia juga kan dendam sama pemerintahan dia toh karena gara-gara itu nama dia jelek kan. Ya dia kan mau ngebantuin Sam, namanya dia harus diperbaikin kan, ya itulah. Karena pokoknya setiap Sharon muncul tuh kepala gue tuh isinya full seperti ini orang ngapain ya, karena dia kan ada di cover kan, tapi Dia punya agenda sendiri iya gitu ya. tapi dia nggak ngapa-ngapain gitu loh. Dia bener-bener nggak ada sama sekali ya ada di episode yang waktu ngebunuh si dokter itu aja kan. Habis itu kan sampai sekarang dia cuma muncul nelpon atau dia lagi ngapain atau gimana itu loh. Serius lah. Iya, makanya gue sih mikirnya kalau nggak dia si ketua yang diculik dimalingin serumnya sama Carly, iya. Kalau gue sih Atau- mikirnya lebih dia kenal sama power brokernya, mungkin punya ya relasi kerja apa segala macam, tapi kalau mikir dia yang jadi ketuanya ada, biasanya gue nggak mikir gitu, Iya. gue nggak ada pikiran ke situ sih. Kayak gitu sih. Gue mikirnya sih gitu dari awal dia muncul sih, gue mikirnya gitu. Iya. Nanti jawabannya nanti minggu ini. Ayo, minggu ini kita belum kelar gue cepatnya. Minggu ini. Sama episode 5. Iya. Kemarin gue baca juga ada satu karakter yang baru muncul di sini. Seharusnya tuh dia muncul pertama kali di Black Widow movie. Karena kan seharusnya Black Widow movie yang pertama kali keluar kan. Oh iya. Seharusnya dia pertama kali muncul di Black Widow, tapi karena Black Widow-nya mundur, jadi di sini dia pertama kali. Nah, gue lagi mikir yang mana ya? Maksudnya siapa nih yang baru muncul? Tapi kayaknya sih yang si cewek yang ketemu sama John itu. Ini yang kotakan itu katanya. Yang setelah sidang itu. Tapi Iya, gue kotak-kotak. mau pengakuan dosa, gue lupa sama orang yang ngasih tas ngasih alat ke si Carly, siapa deh itu? Itu yang di awal yang berantem sama Sam, yang dia culik, yang di episode awal yang langsung berantem seru gitu loh, Yang Sam sama si yang di perbatasan nyelamatin tentara itu. Oh itu dia ya. Gue lupa sama mukanya. Ini orang mana lagi, episode yang mana lagi? Apa di movie lain? Oh lupa aku. Gitu. Dan kemarin salah satu favorit gue di Comic Nerd itu dia bilang si cewek yang datangin John itu dia kayak former shield, petinggi shield
mantan petinggi Shield gitu yang setara dengan Nick Fury gitu. Jadi kayak I don't know, maksudnya dia perannya di sini apa gitu. Gue justru pas dia muncul gue pikir dia utusannya power broker gitu. Iya, makanya kenapa gue sangkut-sangkutin paut sama si Sharon karena itu. Ya gue sih mikirnya sih, cuma pas gue karena dia kan comic nerd banget kan. Apalagi dia ngomong juga kan yang kalau Shield itu sebenarnya apa daerah abu-abu kan. Ya kenapa dia bisa sok banget ngomong kayak gitu? Karena dia tahu. Karena aku nggak ikutin komik. Setara dengan Nick Fury. Ya gue tahu pun karena dia kan komik nerd banget kan. Jadi gue nggak tahu karakter ini nih, ada karakter begini. Dia bilang iya nama ini nih setara dengan Nick Fury. Gue rasa sih dia yang harusnya nanti di Black Widow, gue rasa karena kan dia belum pernah, dia doang kan karakter baru di episode di series ini. Iya dia doang, siapa lagi? Yang lain dia doang. Udah dia doang. Iya kan harusnya Kayaknya dia doang. Jadi mungkin kita akan lihat dia lagi, mungkin probably in Black Widow movie. Gak sabar. Iya, Black Widow di Juni Loki. Jadi bulan Mei kita nggak ada apa-apa. Di bulan Mei We got nothing. kita nungguin Pak Oyama aja kali. Kita bahas di selanjutnya lagi. Di Mei kayak kita bahas konten. Oke, ada lagi? Oh, dari gua sih itu aja sih. Karena sudah diwakilkan banyak. Ambil rapot kan dulu. Iya, sebagai emak, sebagai bapak. Mama. Kenapa gue bapak? Ya udah, lu emak, gue bapak. Sama aja. Padahal seumuran, oke? Biarin aja. Oke, so thank you so much everyone yang sudah join dalam pembahasan kita di episode 5 of Falcon and Winter Soldier. Jangan lupa di like, di comment, di subscribe. Follow juga our Instagram @kelasdaun, our Twitter @daunkelas, and our personal social media @I'mStacyKansil. Rafida Safina. _Aisa. Okay. See you guys next episode and bye-bye. Bye-bye.